Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Zulfana Brisa di podcast AFS Institute episode 2. Apa kabar semuanya yang sedang mendengarkan di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seperti biasa kita ditemani oleh narasumber kita yang selalu kita nantikan materi-materi terbarunya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ahmad Fajar Shodiq. Selamat pagi Bapak Ahmad Fajar Shodiq. Selamat pagi Mbak Zulfa. Oke, sepertinya Bapak agak lemes hari ini gitu ya. Kurang bersemangat, entah kurang kopi atau bagaimana gitu ya Bapak ya. Semangat. Oke, semangat. Jadi tema kita hari ini, para pemirsa yang ada di rumah, adalah tentang, masih ada kaitannya sama ulumul hadis kemarin. Jadi hari ini kita ngebahas lebih detail lagi terkait hadis sahih, hasan, dan juga dhaif. Itu adalah pembagian hadis yang biasa sering kita dengar untuk para akademisi, terutama yang pernah mengkaji ulumul hadis. Insya Allah sudah tidak asing lagi dengan bahasa ini. Tapi karena pendengar kita bukan hanya dari kalangan yang sudah paham, tentu saja kita butuh pencerahan lebih dalam lagi terkait dengan materi ini. Bapak sudah siap dengan materinya hari ini? Bismillah, siap. Oke, kalau begitu saya serahkan waktu sepenuhnya untuk menyampaikan materi awal sebelum kita melanjutkan dengan diskus seperti biasanya. Silakan Bapak Ahmad Fajar. Baik, terima kasih. Tadi berkenaan materi kita tentang hadis sahih, hasan, dan dhaif. Jadi perlu diketahui bahwasanya pembagian hadis itu sangat banyak sekali, tergantung dibagi dari sisi apanya. Pembagian hadis kepada sahih, hasan, dan dhaif itu dinilai dari kualitasnya, dari kualitas hadisnya. Maka terbagi menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan terlalu menjelaskannya secara rinci, karena ini hanya sebagai pengenalan saja, dan andaikan pendengar ingin mengetahui lebih dalam tentang pembagian hadis ini, bisa kemudian baca di buku ataupun mendengarkan pengajian atau pembelajaran ulumul hadis secara khusus. Baik, hadis dibagi secara kualitas menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih itu adalah hadis yang kemudian memenuhi 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, ittisalus sanad, sanadnya harus bersambung. Yang kedua, rawinya harus adil. Yang ketiga, rawinya harus dhabit. Yang keempat, tidak ada syadz. Syadz itu kejanggalan dalam hadis tersebut. Yang nomor 5, tidak ada illat. Illat itu adalah sesuatu yang kemudian bisa kemudian membuat hadis itu tidak sahih, walaupun secara kasat mata terlihat sahih. Itu adalah 5 pensyaratan hadis sahih. Maka hadis apabila memenuhi 5 pensyaratan tadi, kita sebut dia adalah hadis sahih. Adapun hadis hasan secara ringkas adalah sama pensyaratannya dengan hadis sahih yang 5 tadi, cuman dia berbeda dari segi kedhabitan perawinya. Kedhabitan perawi dalam hadis sahih adalah 100% atau tam atau sempurna kita bilang. Tetapi kedhabitan dalam hadis hasan di bawah sedikit dari hadis sahih. Jadi andaikan daya hafal dari perawi itu kemudian tidak sampai kepada derajat seorang rawi yang sahih, maka hadisnya dinamakan hadis hasan. Gambaran secara umum hadis hasan seperti itu, hanya berbeda dari segi kedhabitan atau tingkat hafalan perawinya. Adapun hadis dhaif adalah hadis yang kemudian tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih tadi. Misalkan salah satu rawinya ada yang kemudian tidak dhabit, bukan dhabitnya kurang tapi tidak dhabit.
maka apabila demikian hadisnya kemudian menjadi hadis dhaif. Misalkan juga ada salah satu dalam mata rantai perawinya yang antara rawi satu dan rawi yang lainnya terputus sanadnya, maka itu juga menjadikannya hadis dhaif. Begitupun juga apabila terdapat illah, apabila hadis tersebut juga terdapat syad atau kejanggalan, maka itu bisa menyebabkan hadis tersebut dhaif. Sekarang kita langsung kepada contoh ya hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Contoh hadis hasan yang sangat masyhur yang sering kita dengar adalah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhirih. Hadis tersebut adalah hadis sahih. Hasan atau sahih? Tadi katanya hasan. Hadis sahih. Oh, sahih. Okay. Karena memenuhi persyaratan hadis sahih yang 5 tadi. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis sahih. Sekarang contoh hadis yang hasan. Contoh hadis yang hasan adalah hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Itu adalah hadis hasan dikarenakan tidak kemudian kedobitan perawinya seperti kedobitan hafalan daripada rawi-perawi hadis sahih. Ada salah satu rawinya yang kemudian daya hafalnya tidak sempurna. Kemudian hadis dhaif contohnya adalah ada hadis mursal ya yang kemudian berbunyi la tufadilu bainal anbiya. Janganlah kamu kemudian membeda-bedakan atau melebih-lebihkan di antara para nabi-nabi. Itu adalah contoh hadis dhaif karena hadis tersebut adalah termasuk hadis mursal, hadis yang kemudian antara salah satu rawinya itu terputus sanadnya. Demikian penjelasan singkat mengenai hadis sahih, hasan dan dhaif, Mbak Zulfa. Oke, itu tadi pembukaan materi dari Bapak Ahmad Fajar terkait dengan hadis sahih, hasan dan juga dhaif. Beliau juga sudah menjelaskan contoh-contohnya dan ternyata kita cukup familiar ya sebenarnya mendengarkan hadis-hadis itu. Tinggal bagaimana kemudian sekarang kita menyikapinya gitu ya. Terkait dengan hadis-hadis ini Bapak Fajar, hal apa sih yang harus dilakukan? Misalnya kita mendengarkan sebuah hadis gitu, tiba-tiba kita lagi ikut kajian gitu ya, lalu mubalingnya langsung menyampaikan sebuah hadis, atau katakanlah sekarang di media sosial mudah sekali kita mendapatkan hadis-hadis yang dikemas dalam bentuk flyer yang cantik, kemudian disampaikan paling bawah nanti ada hadis riwayat siapa gitu. Apakah kemudian kita bisa atau boleh langsung mengamalkan jika dianggap kayaknya nih isinya hadis bagus gitu, kita amalkan aja gitu langsung dengan tanpa mengetahui bagaimana sebenarnya derajat hadis itu? Bagaimana menurut Bapak Fajar terkait dengan hal ini? Ya, memang banyak sekali sekarang flyer-flyer di media sosial ya terkait hadis-hadis, terkait dakwah dengan menggunakan flyer. Menurut saya memang ini agak riskan apabila kemudian orang yang membacanya tidak kemudian mempunyai kesadaran terhadap ulumul hadis. Artinya dia orang awam ataupun orang yang belum mengenal tentang hadis-hadis yang sudah kita jelaskan tadi, hadis sahih, hasan dan dhaif. Makanya penting kiranya untuk memperkenalkan ulumul hadis ini sehingga apabila terdapat flyer seperti itu kita juga menjadi kritis. Andaikan dalam flyer tersebut tidak kemudian diberi rujukan, dinukil dari kitab apa atau diberi keterangan kualitas hadisnya apa, kita patut bertanya-tanya, jangan-jangan hadisnya adalah hadis maudhu. Maudhu ini adalah hadis palsu. Kalau hadis dhaif ini masih bisa diamalkan selagi itu dalam ranah fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu adalah dalam ranah salah satunya misalkan dalam ranah at-targhib wa tarhib, ketika itu berupa anjuran dan juga hal-hal yang kemudian
larangan-larangan untuk meninggalkan sesuatu. Itu targhib wa tarhib, itu biasanya banyak sekali hadis dhaif. Dalam hadis dhaif yang berisi seperti itu tidak ada masalah kita amalkan. Namun kalau dia hadis palsu atau maudhu, itu sama sekali kemudian tidak boleh kita amalkan, karena dia bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW, sekalipun isinya itu bagus ya. Begitu. Nah, terus bagaimana gitu misalnya kita udah terlanjur mengamalkan itu gitu tanpa kita ketahui derajatnya apa, tapi karena kita ngelihat kandungannya bagus terus langsung kita amalkan aja gitu, dosa atau gimana sih sebenarnya itu Bapak? Ya, kalau dosa atau tidak ada dosa ya, karena dalam perkara-perkara yang baik itu dalam agama Islam, tanpa hadis pun kita dapat pahala. Tanpa menggunakan dalil hadis itu mendapatkan pahala. Makanya kalau dia masih kebaikan, itu adalah tetap mendapatkan pahala. Yang menjadi problem di sini adalah meyakini bahwasanya hadis tersebut diucapkan oleh Rasulullah. Kalau dia dhaif, kemungkinan dia masih diucapkan Rasulullah bisa saja terjadi. Kalau dhaif itu jangan kemudian orang sekarang rame-rame kalau nggak sahih nggak mau. Kalau hadis dhaif akan-akan mau dibuang ke tempat sampah. Nggak seperti itu. Melihat hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Jadi dia dhaif dikarenakan perawinya yang bermasalah, bukan kemudian dia Rasulullah tidak mengucapkan itu. Bisa saja dia berasal dari Rasulullah, tetapi dia menjadi dhaif karena masalah dalam perawi atau orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Sehingga hati-hati, sehingga kita dalam hadis dhaif ini juga berhati-hati. Yang kita tidak setuju adalah hadis yang maudhu, hadis palsu, begitu. Oke, jadi berarti kalau masih dhaif dan itu dalam ranah fadhilul amal masih bisa ya kita amalkan begitu. Tetapi kalau sudah maudhu itu benar-benar harus enggak sama sekali kita terima gitu. Gimana caranya tahu? Ya tanya sama ahlinya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Jadi yang baru mendengarkan di episode ini bisa kembali ke video yang episode minggu lalu, dan silahkan disimak kembali penjelasan dari Bapak Ahmad Fajar di minggu lalu. Nah, terus gini, kadang kita tuh ketemu sama orang-orang yang masih awam gitu ya Bapak. Terus mereka sangat meyakini bahwa apa yang mereka percayai itu adalah benar. Ini hadis kok, aku taunya dari kecil itu hadis. Misalnya yang paling familiar aja, an-nadhafatu minal iman. Itu banyak sekali yang nulis hadis Rasul, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu kalau kita ngelihat, bahkan saya waktu masih kecil dulu itu juga tulisannya di buku itu an-nadhafatu minal iman itu adalah hadis gitu. Lalu bagaimana merubah mindset yang demikian, terutama ketika kita sudah bertemu dengan orang-orang yang hanya pernah belajar agama sedikit gitu ya Bapak, tidak mendalami masalah ini, untuk menegaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka yakini itu sebenarnya salah gitu. Gimana Bapak? Enaknya ngobrol sama orang-orang yang awam tuh gimana sih gitu? Nggak punya ide soalnya. Baik. Memang kalau dia orang awam, tentunya cara menegurnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Andaikan kita bisa kemudian memberikan penjelasan bahwasanya itu bukan hadis, itu adalah maqalah dari ulama dengan hikmah, dengan kata-kata yang baik dan mau'izah hasanah, maka tidak ada masalah kita melakukan hal tersebut. Andaikan misalkan orangnya keras kepala atau kita tahu orangnya pemarah, maka mungkin kita jangan terburu-buru dahulu untuk kemudian semua orang yang menganggap dia itu hadis kita ceramai begitu ya. Mungkin kita diam aja dulu dan kita mengingkari dalam hati, karena memang mungkin kondisinya tidak bisa kita bilang kepada orang tersebut. Andaikan orangnya mau diajak diskusi, itu bagus sekali. Tapi kan sedikit sekali ya orang yang kemudian mempunyai perhatian terhadap sumber-sumber syariat, baik itu kepada Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga mungkin hal itu juga kita lakukan dalam ranah kita memberitahu
kepada orang-orang di sekitar kita bagi yang ingin diberitahu. Kadang-kadang kan obrolan di masyarakat itu tidak bicara hadis, tidak bicara Al-Quran begitu ya, bicara yang lain. Jadi begitu. Enggak, Kak, soalnya kadang gini loh, kita ketemu atau misalnya sekumpulan keluarga gitu aja, terus ngingetin tuh, kamu kok nggak buang sampah di tempatnya, kamu tahu nggak sih hadis Rasul an-nadhafatu minal iman loh gitu. Itu gimana sama keluarga sendiri tuh, terus gimana enaknya, kan kita emang nggak ngobrol discuss secara resmi gitu, tapi kadang omongan-omongan yang seperti itu sering kita dengar di sekitar kita gitu loh, Bapak Fajar. Ya, kalau membuang sampahnya betul ke tempatnya, tapi penggunaan dalilnya aja yang mungkin kita tidak setuju. Jadi kita sampaikan, ya kita terima kalau memang kita tidak buang sampah sembarangan gitu, ditegur. Cuman bukan kemudian karena kita tidak suka ditegur akhirnya kita mencari celah di orang itu dengan kemudian menegurnya balik bahwasanya hadis yang dia sampaikan bukan hadis. Jadi memang perlu hati yang bersih di sini. Jadi memang tidak boleh disampaikan dengan niat kecuali menyebarkan ilmu begitu. Oke, alhamdulillah itu tadi obrolan kita ya, terkait dengan hadis sahih, hasan dan juga dhaif. Jadi tadi kita udah dapat contohnya juga. Yang mana nih Mbak Zulfa? Tadi di menit-menit awal, makanya jangan di skip-skip kalau nonton atau kalau dengerin. Jadi jangan di skip-skip, bener-bener didengerin dari awal sehingga nggak ada yang miss sama sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Fajar. Nah terus tadi kita juga sudah diajarin gimana caranya ketika kita bertemu dengan orang awam, menegurnya dengan baik, kemudian menyampaikan hadisnya bagaimana, lalu bagaimana misalnya terlanjur mengamalkan sebuah hadis tapi ternyata kita nggak tahu derajatnya apa. Insya Allah pertemuan kita hari ini penuh dengan hikmah, dan seperti biasa doa di akhir tidak lain tidak bukan bahwa apa yang kami kerjakan hari ini hanyalah untuk menyebarkan agama Allah melalui sunnah Nabi, sekaligus mengharap syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Fajar kehadirannya pada pagi hari ini. Ya, sama-sama Mbak Zulfa. Oke, oh ya, saya sampai lupa. Kalau misalnya kalian punya ide kita mau ngebahas apa nih minggu depan, gak melulu tentang ulumul hadis, kalian punya ide apa, insya Allah kita akan hadirkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Misalnya kalian gak bisa nulis di kolom komentar, nggak enak dibaca orang banyak, bisa langsung WA di nomor 0852 58887743. Nanti akan kita bantu untuk nge-up materi yang paling kalian inginkan. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Semoga kita semua bisa menyebarkan Allah melalui channel ini. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.